Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali anak-anakku siswa-siswi kelas 6B MI Jamsarin Surakarta untuk melanjutkan pembelajaran mata pelajaran fikih yang mana kemarin kita sudah membahas tentang binatang ya, binatang halal, macam-macam binatang halal, pengertiannya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya masih tentang binatang yang mana yaitu tentang binatang yang haram dikonsumsi. Oke, sebelum kita mulai kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita dimudahkan memahami pembelajaran kali ini. Amin. Oke, kita lanjutkan next selanjutnya. Nah, oke, pelajaran part kedua atau pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang materi selanjutnya yaitu tentang binatang haram dikonsumsi, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang binatang yang halal dikonsumsi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang binatang haram dikonsumsi. Nah, di sini sudah Pak Guru berikan contoh-contohnya. Ada beberapa gambar di mana hewan-hewan tersebut diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, kenapa diharamkan? Maka kita bahas kali ini ya. Di situ ada babi, ada anjing, ada buaya, ada singa, ada garuda. Nah, kenapa ini haram? Nah, ini kita bahas bersama-sama. Nah, pembahasannya di mana kita kemarin membahas tentang binatang. Binatang ini kita bagi menjadi dua, ada binatang halal dan ada binatang haram. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang binatang haram. Nah, dari pertama dulu, dari pengertiannya dulu ya. Nah, pengertian binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama. Nah, jadi yang tidak boleh dimakan oleh kita umat Islam. Nah, ada ketentuan agamanya. Atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah. Jadi binatangnya ini halal dikonsumsi, tapi proses penyembelihannya tidak menyebut asma Allah, maka hewan tersebut bisa jadi haram. Kemudian Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Jadi di Al-Quran dan hadis ini sudah dijelaskan ada beberapa hewan yang boleh dimakan dan boleh tidak dimakan atau haram dimakan ya. Di hadis ada, di Al-Quran ada. Hadis ini adalah bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis binatang haram tadi sudah pengertiannya. Kita lanjutkan ke jenis binatang haram. Nah, binatang haram ini apa saja? Di sini ada pembagiannya. Binatang haram yang berdasarkan Al-Quran, dan yang kedua binatang haram berdasarkan hadis. Jadi di Al-Quran itu sudah dijelaskan binatang haram dikonsumsi itu apa saja ada. Di hadis pun juga sudah ada. Itu ya, sampai sini sudah paham dulu nggih? Ada dua, berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis. Oke, kita next selanjutnya. Nah, untuk jenis-jenis binatang yang haram berdasarkan Al-Quran, di sini ada yang dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ini ayatnya Pak Guru tuliskan di bawahnya. Kemudian ada binatang yang menjijikkan atau buruk dan kotor. Nah, hewan-hewan ini tentunya haram. Kalau sekilas kita lihat pun juga pasti sudah menjijikkan ya. Kemudian ada himar yang jinak. Himar ini adalah keledai ya, seperti kuda tapi lebih kecil sedikit bentuknya itu. Oke, kita lanjutkan. Ini arti dari surat Al-Maidah ayat 3, di mana hewan-hewan yang diharamkan menurut Al-Maidah ayat 3 adalah memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang terjatuh, kemudian yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Itu arti dari surat Al-Maidah. Kemudian di sini sudah Pak Guru berikan contoh gambarnya. Ada bangkai ya, bangkai, kemudian ada darah, ada daging babi, ada hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah, kemudian ada binatang yang disembelih untuk berhala.
Itu tadi contoh dari surat Al-Maidah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dari surat Al-A'raf ayat 157 di mana dijelaskan bahwa hewan-hewan yang tidak boleh dimakan atau haram dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, ini tadi ada contohnya hewan-hewan kalau sekilas kita lihat sudah menjijikkan ya, sudah kotor, menjijikkan, maka haram untuk dikonsumsi. Ada kecoa, ada siput, ada cacing, ada belatung. Nah, itu seperti ada ular juga ya, ulat pohon. Oke, itu tadi contoh beberapa hewan yang diharamkan menurut Al-Quran. Kita lanjutkan. Jenis-jenis binatang haram berdasarkan hadis atau yang bersumber dari Rasulullah atau dari Nabi Muhammad SAW. Di sini ada 4. Yang pertama binatang buas bertaring dan berkuku tajam. Nah, ada hewan yang buas ya, hewannya buas. Ada hewan yang buas, ada yang jinak. Kemudian ada binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, ada Nabi itu memerintahkan untuk membunuh hewannya tapi diharamkan untuk memakan. Kemudian ada kebalikannya juga, binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Nah, binatangnya ini tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan. Kemudian ada binatang yang hidup di 2 alam atau 2 alam, maksudnya di darat dan di air. Nah, itu tadi ada 4. Kemudian ini Pak Guru berikan contoh gambarnya, silakan diperhatikan. Binatang buas bertaring dan berkuku tajam. Nah, ada singa, ada anjing, ada kucing hutan, ada badak, ada burung hantu, ada harimau, burung garuda, kemudian ada beruang. Nah, ini ada hewan-hewan yang buas, bertaring dan berkuku tajam yang haram untuk dikonsumsi dagingnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, ada pengecualiannya ya. Kecuali hewan itu tidak mengganggu kita, maka tidak boleh kita biarkan saja ya. Kecuali hewan-hewan tersebut memang mengganggu kita, maka boleh dibunuh. Contoh ada anjing, ada burung gagak, ada kalajengking, ada cicak, ada ular, ada tikus dan burung garuda. Jika hewan-hewan ini mengganggu, boleh kita bunuh. Akan tetapi tidak boleh kita makan ya, konsumsi dagingnya. Oke, selanjutnya ada binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Nah, ada binatang tadi boleh dibunuh, sekarang tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan. Pertama ada semut, ada lebah, burung hudhud dan burung surati. Itu contoh dari binatang yang dilarang untuk membunuhnya menurut hadis. Oke, kita next selanjutnya. Ada binatang yang hidup di 2 alam. Bisa bertahan di air dengan jangka waktu lama dan bisa bertahan dengan jangka waktu lama di darat. Ada buaya, katak, kura-kura. Hewan-hewan ini adalah hewan yang bisa hidup di 2 alam. Itu ya penjelasan dari Pak Syarif. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa cara menghindari binatang haram. Nah, ini Pak Guru berikan. Silakan nanti kalian baca sendiri. Ada 6 cara untuk menghindari binatang haram. Kita next selanjutnya. Nah, ini ada akibat mengkonsumsi binatang haram. Yang pertama, merusak organ tubuh. Pastinya ada madharatnya ya ketika kita makan binatang haram. Kedua, mengganggu kesehatan badan. Kemudian 3, mempengaruhi jiwa, watak, mental serta akhlak. Kemudian menimbulkan kerakusan dan kepuasan. Nah, hewan-hewan yang buas-buas tadi bisa menimbulkan kerakusan dan kepuasan terhadap diri kita masing-masing. Nah, kemudian nomor 5, berdosa sehingga mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Syarif. Untuk tugas selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Guru, silakan kalian jawab di buku tulis fikih kalian masing-masing atau di buku tugas ya. Nah, kemudian kalian jawabannya saja. Soalnya tidak perlu ditulis, tulis nama dan nomor absen, kemudian difoto dan dikirim ke nomor WA Pak Guru. Itu materi yang kita pelajari kali ini.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.